Shalom Bapak Ibu Saudara yang diberkati dan dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali di dalam renungan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa bersama. Tuhan, saat ini kami datang padamu. Kami rindu mendengarkan renungan firman-Mu. Mari berbicaralah di dalam hidup kami, sehingga kami semakin hari semakin mendengar, semakin hari semakin mendekat, dan semakin hari semakin kami bertumbuh di dalam Tuhan. Berkati firman-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Renungan firman Tuhan hari ini mengikuti jejak Kristus, pelaku firman. Lukas 6 ayat 46 berkata, "Mengapa kamu berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, padahal kamu tidak melakukan apa yang aku katakan?" Hati Tuhan akan disenangkan apabila kita mengasihi Dia lebih dari segala-galanya. Bukti bahwa kita mengasihi Tuhan adalah ketika kita menaati firman-Nya dengan sepenuh hati. Ada tertulis, "Jikalau kamu mengasihi Aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Yohanes 14 ayat 15. Ketika kita tidak taat, berarti kita belum sepenuhnya mengasihi Tuhan. Ketaatan berarti bersedia dan rela mengosongkan diri, mengesampingkan keinginan pribadi, dan lebih mengutamakan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita, seperti yang Tuhan Yesus katakan di dalam firman-Nya, "Janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki." Matius 26 ayat 39. Inilah yang disebut penyangkalan diri. Menjadi pengikut Kristus berarti siap untuk melakukan firman Tuhan. Mengapa ketaatan itu penting? Karena ketaatan adalah fondasi yang kuat bagi kehidupan orang percaya. Ketika kita tidak hidup dalam ketaatan, kita akan mudah sekali lemah, goyah, dan bahkan roboh ketika diterjang oleh badai kehidupan. Karena kita membangun hidup kita di atas tanah tanpa fondasi yang kokoh. Firman Tuhan berkata, "Tetapi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia sama dengan orang yang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, sehingga rubuhlah rumah itu dan hebatlah kerusakannya." Matius 7 ayat 26 sampai 27 menulis. Tetapi ketika kita hidup dalam ketaatan, ia sama dengan seorang yang mendirikan rumah. Orang itu menggali dalam-dalam dan meletakkan dasarnya di atas batu. Ketika datang air bah dan banjir melanda rumah itu tidak dapat digoyahkan karena rumah itu kokoh dibangun. Matius 7 ayat 48 menulis. Ketaatan adalah kunci memiliki kehidupan Kristus yang berdampak bagi dunia. Sebaliknya, ketika kita tidak taat melakukan kehendak Tuhan, dengan kata lain, tidak menjadi pelaku firman, kita pun akan kehilangan pengaruhnya, sama seperti garam yang kehilangan rasa asinnya. Oleh karena itu, kita harus terus berlatih dan melatih diri kita dalam hal ketaatan. Sebab ketaatan tidak terjadi secara instan, tapi melalui proses demi proses. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jadilah pelaku firman, bukan hanya sebagai pendengar. Inilah kehendak Tuhan dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, tolong kami untuk kami menjadi pelaku firman di dalam hidup kami. Tolong kami bukan hanya sebagai pendengar firman. Tolong kami bukan hanya sebagai pengkritik firman. Tolong kami bukan hanya sebagai orang-orang yang menjadi rohani secara jasmani, tapi mampukan kami menjadi orang-orang yang rohani di dalam firman Tuhan. Roh Kudus mampukan kami untuk melakukan firman ini.
Dengan kekuatan kami sendiri kami tidak mampu. Kami perlu Engkau ya Roh Kudus. Saat ini hamba-Mu berdoa untuk setiap pendengar yang mendengar saat ini. Mereka yang di dalam kesusahan, mereka yang di dalam pergumulan, mereka yang ada di dalam sakit penyakit, mereka yang di dalam mencari pekerjaan, mereka yang ada di dalam pergumulan rumah tangga, ekonomi. Tuhan, Engkaulah sumber jawaban kami dan Engkau yang sanggup menolong setiap pendengar saat ini. Mujizat-Mu terjadi untuk para pendengar saat ini Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua dengan limpah. Amin.